Perkenalkan, saya Laurisa Gita, NPM 1814241018, melaksanakan KKN di Pekon Labuhan Mandi, Kecamatan Waikeru, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Saya melaksanakan program kerja di berbagai bidang, mulai dari kesehatan masyarakat, pemberdayaan ekonomi lingkungan hidup, pendidikan, serta keagamaan. Yang pertama, program kerja di bidang kesehatan masyarakat. Kegiatannya ada kampanye protokol COVID-19 dengan membagikan hand sanitizer dan masker gratis pada warga sekitar, serta menempelkan pamflet atau selebaran di rumah-rumah warga dan fasilitas umum yang berisi ajakan untuk menerapkan 4M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan. Kegiatan selanjutnya ada pelatihan pembuatan hand sanitizer yang sasarannya ditujukan pada ibu-ibu desa Labuhan Mandi, di mana hand sanitizer merupakan barang yang wajib kita miliki terkhusus di masa pandemi ini. Kegiatan selanjutnya yaitu kampanye gizi dengan membagikan makanan yang kaya akan sumber protein hewani berupa susu, telur, dan sosis kepada warga desa Labuhan Mandi dengan tema penuhi kebutuhan gizi keluarga dengan konsumsi protein hewani. Kegiatan selanjutnya yaitu senam bersama yang sasarannya ditujukan pada ibu-ibu dan anak-anak desa Labuhan Mandi. Kegiatan ini dilaksanakan secara rutin setiap hari Jumat dan Minggu sore. Selanjutnya, program kerja di bidang pemberdayaan ekonomi lingkungan hidup. Kegiatannya pelatihan pembuatan ekobrik. Kegiatan ini sasarannya ditujukan pada ibu-ibu. Ekobrik yaitu teknik pengolahan sampah plastik menjadi kerajinan yang memiliki nilai jual tinggi. Pada kegiatan ini, barang yang dihasilkan ialah berupa kursi. Kegiatan selanjutnya yaitu gotong royong, kerjasama dengan Karang Taruna untuk melakukan bersih-bersih dan penggalian kembali saluran air yang lama tertimbun. Kegiatan selanjutnya yaitu penyuluhan tentang pemanfaatan sumber daya alam sebagai pendapatan warga sekitar, serta cara menjaga lingkungan hutan. Selanjutnya, program kerja di bidang pendidikan. Kegiatannya ada bimbingan belajar yang sasarannya ditujukan pada anak SD kelas 1 sampai 6. Dalam kegiatan ini, kami membantu anak-anak dalam memahami materi serta mengarahkan dalam mengerjakan pekerjaan rumah. Kegiatan ini rutin dilakukan hari Rabu dan Jumat. Kegiatan selanjutnya yaitu edukasi bencana gempa dilakukan dengan simulasi gempa untuk anak-anak sehingga mereka dapat mengetahui apa yang harus dilakukan bila terjadi bencana gempa. Kegiatan selanjutnya yaitu tryout dan seminar motivasi yang dilakukan secara online via Zoom, serta sasaran yang dituju adalah siswa-siswi SMA sederajat. Yang terakhir, program kerja di bidang keagamaan dengan kegiatan yasinan dan tausiah Islami yang ditujukan pada Karang Taruna ataupun muda-mudi desa Labuhan Mandi. Saya, Bobi Tegar Sanjaya dari jurusan Teknik Elektro melaksanakan KKN di Desa Surabaya, Kecamatan Padang Ratu. Dengan beberapa program kerja, yaitu program packaging dan labeling. Produksi kerupuk rambak merupakan usaha rumahan turun-temurun milik Pak Taufik yang berada di Desa Surabaya. Produksi kerupuk rambak berasal dari bahan sederhana serta proses produksi masih menggunakan alat-alat yang sederhana. Program kerja yang kami lakukan yaitu melakukan packaging dan labeling yang didesain untuk menambah daya tarik pelanggan. Program Go Clean yaitu melakukan penyemprotan disinfektan di rumah-rumah desa Surabaya dan melakukan pembuatan tong sampah yang dibuat dari bahan drum bekas yang tidak terpakai lagi untuk dijadikan tong sampah dan diletakkan di beberapa titik desa Surabaya. Program ini dilakukan sebagai bentuk upaya pola hidup bersih sehat, PHBS, yakni disinfektan sebagai upaya meminimalisir dampak COVID-19 di desa Surabaya. Dan pembuatan tong sampah merupakan bentuk kegiatan dalam menjaga kebersihan dan kesehatan di desa Surabaya. Program penanaman tanaman obat herbal dan perbaikan tanaman obat herbal di desa Surabaya.
Tanaman toga ditanam di Balai Desa Surabaya dan juga melakukan perbaikan tanaman toga yang telah rusak dengan menambahkan pupuk, tanah, dan pencabutan rumput. Program ini bertujuan untuk mengelola tanah kosong yang terdapat di Balai Desa dan diharapkan mampu untuk memberikan manfaat kepada warga sekitar. Program sosialisasi COVID-19 dan sosialisasi pembuatan hand sanitizer alami. Sosialisasi pembuatan hand sanitizer dilakukan karena banyaknya masyarakat mengeluh tentang harga hand sanitizer yang mahal. Dan untuk itu, sosialisasi pembuatan hand sanitizer berbahan alami, yaitu dari ekstrak daun sirih dan ekstrak jeruk nipis. Program sosialisasi COVID-19 ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai COVID-19 kepada masyarakat Desa Surabaya, khususnya ibu-ibu PKK dan ibu-ibu KWT mengenai perkembangan dan antisipasi COVID-19. Dan juga praktik pembuatan hand sanitizer alami dengan daun sirih dan jeruk nipis. Pembuatan plang nama jalan. Plang nama jalan dibuat dari bahan besi agar kokoh dan tahan lama. Plang nama jalan kemudian diletakkan di beberapa titik di Desa Surabaya yang sebelumnya telah disurvei. Plang nama jalan ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat sebagai petunjuk arah jalan. Sosialisasi PTN yang menjelaskan tentang jalur-jalur masuk ke Nila dan beberapa jalur beasiswa kepada siswa-siswi SMA Ma'arif 5 Desa Surabaya. Program kerja sosialisasi tersebut diharapkan membantu siswa-siswi SMA Ma'arif 5 Surabaya untuk menambah wawasan seputar jalur-jalur masuk PTN dan jalur-jalur beasiswa lainnya. Mengadakan bimbingan belajar umum tingkat TK dan SD atau MI, memuat pelajaran matematika, bahasa Inggris, bahasa Lampung, seni budaya, dan prakarya. Mengadakan kegiatan lomba anak-anak bimbel di penghujung kegiatan akhir pelaksanaan KKN. Program kerja bimbel dilaksanakan untuk membantu anak-anak dalam memahami pelajaran dan membantu untuk menyelesaikan tugas sekolah mereka. Saya Elsa Rantiva Lufi, jurusan Ilmu Administrasi Negara. Melakukan KKN di Pekon Gumukmas, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu. Program kerja yang saya lakukan yang pertama, Rumah Quran. Kegiatannya mengajar ngaji di TPA Al-Khair. Rumah Pintar yang terbagi menjadi dua kegiatan, yakni akademik dan non-akademik. Akademik kegiatannya mengajarkan tari tradisional Lampung dan puisi kepada anak-anak Pekon Gumukmas. Non-akademik kegiatannya membantu tugas-tugas sekolah dan belajar mewarnai bersama anak-anak Pekon Gumukmas. Ruang inspirasi kegiatannya pengenalan profesi, membuat dream mapping, dan membuat prakarya dengan memanfaatkan barang bekas. Sosialisasi dan pelatihan pembuatan sabun dari minyak jelantah. Sosialisasi penggunaan gadget dan sosial media yang benar terhadap anak-anak Pekon Gumukmas. Sosialisasi bahaya kenakalan remaja di SMA PGRI Pagelaran. Sosialisasi bahaya berita hoaks kepada ibu-ibu pengajian di Majelis Taklim Al-Muttaqin. Bagian bibit jahe dan katalog toga. Protokol kesehatan dan pembagian masker di Pasar Pagi Gumukmas.
Senam pagi bersama ibu-ibu Pekon Gumuk Mas. Gotong royong membersihkan lingkungan lapangan voli. Menanam bawang merah di kebun kolektif KWT Sekar Tanjung. Posyandu dan sosialisasi stunting. Saya Lupia Widyastuti dari jurusan Kimia FMIPA Unila, melaksanakan KKN di Kelurahan Sumberjo, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung. Kegiatan yang saya lakukan adalah sebagai berikut. Banyaknya penggunaan pestisida kimia yang bisa merusak tanah. Kami membuat pestisida atau insektisida alami dari bahan utama yaitu aloe vera dan bawang putih yang mudah didapatkan di sekitar. Metode pembuatannya cukup sederhana, yaitu dengan memblender bawang putih dan lidah buaya, lalu ditambahkan air. Kemudian disaring untuk menghasilkan saripati airnya. Jangan lupa untuk ditunggu selama kurang lebih 24 jam guna memaksimalkan penggunaannya. Setelah melewati masa tunggu lebih dari 24 jam, kami menyemprotkan cairan pestisida alami ke tanaman warga sekitar. Pemberian jarak pada tanaman jagung dengan menggunakan tali rafia dan patok. Kemudian pemberian pupuk kandang untuk menyediakan unsur hara bagi tanaman serta untuk memperbaiki kesuburan tanah. Selanjutnya proses penanaman benih jagung. Membuat larikan yang berjarak sekitar 5 cm dari tanaman. Hal ini untuk mempermudah tanaman mengambil zat hara pada pupuk. Lalu memberikan pupuk urea, TSP, dan KCl pada larikan yang telah dibuat. Kemudian larikan yang telah diberikan pupuk ditutup guna mencegah hilangnya hara pada pupuk. Siapkan bahan-bahan yang diperlukan, kemudian dicampur. Sampah dengan ukuran besar dicacah sehingga menjadi ukuran kecil lalu ditempatkan ke dalam ember. Lalu ditambahkan pupuk kandang di atasnya. Setelah itu ditambah larutan M4, molase, dan air yang sudah dicampurkan ke dalam ember. Bahan baku pupuk ini sangat mudah diperoleh karena memanfaatkan sampah organik seperti kulit buah dan dedaunan. Pupuk kompos mengandung unsur hara yang dibutuhkan tanaman, sehingga pemberian pupuk kompos dapat memperbaiki produktivitas dan kesuburan tanah serta tanaman. Kegiatan bergotong royong di Kelurahan Sumberjo cukup sering dilakukan. Menurut lurah setempat, kegiatan ini dilaksanakan semata-mata demi menumbuhkan sikap sukarela tolong-menolong, kebersamaan, dan kekeluargaan antar sesama di lingkungan Sumberjo. Kami membagikan hand sanitizer serta masker kepada masyarakat sekitar di beberapa titik yang berbeda di wilayah Sumberjo. Menempelkan poster 5M dan membagikan hand sanitizer serta masker menjadi salah satu program kerja kami dengan adanya dukungan dari pihak Kelurahan Sumberjo. Di lain kesempatan, kami juga membagikan hand sanitizer serta masker dengan mengikuti arahan lurah setempat. Pembaruan bagan struktur kelurahan menjadi kegiatan kami dengan mengikuti instruksi dari lurah setempat. Beberapa bagan perlu diperbaharui karena berubahnya kepengurusan di Kelurahan Sumberjo.